Sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Musola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, Jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947 085 712 446 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa qala aydan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah biiznillah. Bapak-bapak, para kiai, para asatidz, segenap pengurus NU dari Jawa Tengah dan DIY yang saya hormati. Dalam pertemuan majelis Rapim ini saya kira kita harus pulang dengan membawa tekad yang baru. Kalau tidak dan tidak ada tekad perubahan, saya kira kita semua minal mubadzirin. Wal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Tabdzir waktu, tabdzir biaya, tabdzir tenaga dan lain-lain. Kita semua sudah diyakinkan berkali-kali. Tadi dengan Pak Ketum, Kiai Said juga sudah diyakinkan sedemikian rupa bahwa kita semua adalah alal haq. Kita memegang apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan insya Allah, huwahu, insya Allah iya. Tapi bapak-bapak, kita semua juga tahu bahwa al-haq bila nizam yaghlibhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa didukung oleh organisasi dan manajemen yang baik, maka akan gampang digilas oleh kebatilan yang terorganisir. Bahwa NU ada dalam kebenaran itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu sudah ada di tangan kita, sudah terberikan oleh agama kita dan juga oleh para masyayikh kita. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya sekarang tidak lagi mencari kebenaran, karena kebenaran sudah ada di tangan dan di kantong kita. Jadi bicara soal apa yang benar itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup. Yang belum kita miliki adalah bagaimana kebenaran ajaran itu menjadi kenyataan. Ini sesungguhnya agenda kita. Saya melihat pengajian-pengajian itu penting. Tapi pengajian yang
saya rasa ditradisikan sedemikian rupa, sangat intensif di lingkungan kita, itu baru bicara soal ini benar, ini benar, ini benar. Hada huwal haq, hada huwal haq. Tapi kita sedikit sekali bicara soal bagaimana menegakkan dan menggelar kebenaran itu. Nah, tugas kita sungguhnya bukan menemukan dan bukan mendapatkan kebenaran, karena sudah ada. Al-haq min rabbik, sudah ada kebenaran itu. Tugas kita semua adalah bagaimana kebenaran menjadi kenyataan. Itu. Jadi ini menurut saya yang sedikit sekali kita beri perhatian, bagaimana mewujudkan kebenaran dalam kehidupan nyata. Nah, organisasi itu Bapak-bapak adalah apa yang disebut sebagai nizam. Yang tadi saya sitir, al-haq bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa didukung oleh organisasi dan manajemen, maka akan gampang digilas oleh kebatilan, tapi munazzam bin nizam. Sekali lagi, ini menurut saya yang kita alpa. Kita terlalu puas kalau sudah mengatakan ini kebenaran, tapi berhenti di situ. Padahal kebenaran itu bukan prestasi kita. Kebenaran itu dari sana terberikan. Prestasi kita adalah bagaimana mewujudkan kebenaran dalam kenyataan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sesungguhnya. Jadi kita tidak terlalu perlu untuk bersombong dengan kebenaran yang kita miliki. Tapi yang harus kita wujudkan dan kita boleh merasa besar hati ketika kebenaran sebagai sebuah ajaran benar-benar terwujud di dalam kenyataan. Dan itu hanya mungkin kalau kita munazzam, kalau kita terorganisir dengan baik. NU sebuah kebenaran, baik. Tapi semua orang itu juga mengaku ada dalam kebenaran. Pihak yang paling sesat sekalipun atau paling kita anggap sesat, itu pun juga mengaku dirinya dalam kebenaran. Jadi problem kita memang bukan bagaimana menemukan kebenaran karena sudah ada di tangan, tapi bagaimana mewujudkan dalam kenyataan. Di dalam ayat yang saya kutip tadi itu, kam min fi'ah qalila ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Biiznillah itu dalam tafsir yang saya yakini ay bil jamaah. Begitu banyak kelompok kecil fi'ah qalilah, minoritas, enggak bejaji lah, bisa dihitung dengan jari. Tapi bisa ghalabat fi'atan katsira, bisa mengalahkan kelompok besar biiznillah ay bil jamaah. Karena didukung oleh organisasi dan kebersamaan yang kokoh. Islam di dunia ini termasuk umat yang sangat besar jumlahnya. Dibanding dengan Hindu, Buddha, jauh kita lebih besar. Kita hanya sedikit di bawah umat Kristen. Yang paling sedikit itu Yahudi itu. Yahudi itu di dunia hanya sekitar 14 juta Bapak-bapak. 14 juta. Kita 1,4 miliar, jadi berapa, seperberapa itu? 1/100. Tapi tidak ada negara di dunia ini yang tidak ada jari jemari dan tangan Yahudi di belakangnya. Negara yang paling hebat, paling kokoh, paling kuat, sebut, semua ada tangan-tangan Yahudi di belakangnya. Padahal dia fi'ah qalilah. Bukan karena hak,
Paling tidak itu keyakinan kita. Tapi karena apa? Karena bil jamaah. Karena terorganisir dan termanage dengan sangat baik, plus mutu individu manusianya itu memang luar biasa. Saya kira sesuai dengan mungkin ya apa yang dikatakan oleh Al-Quran, faddalakum alal alamin itu. Mutunya secara individu memang juga memang hebat. Dari 1.400 hadiah Nobel itu hadiah capaian keilmuan yang tertinggi di dunia. Itu umat Islam 1,4 miliar hanya mendapatkan 3 hadiah. 3 hadiah, itu pun 2 diantaranya hadiah sastra, novel. Tapi Yahudi itu mendapatkan lebih dari 100. Nah, kita di sini ditantang, sesungguhnya kita diberi kompetitor yang kuat, kecil tapi kuat. Itu sebenarnya untuk menggugah semangat kita di dalam memperjuangkan kebenaran Islam, bukan untuk melemahkan tekad kita, tapi menantang kita. Nah, apa nizam yang paling terpercaya itu? Nizam yang paling terpercaya adalah organisasi. Banyak umatnya tapi tidak terorganisir, ya tidak ada kekuatan. Bapak-bapak, umat Islam itu umat yang sangat besar tapi paling lemah organisasinya. Sekedar perbandingan, di Kristen itu jumlahnya jauh lebih banyak. Di Kristen itu tidak ada seorang Kristen ya, seorang Nasrani yang tidak terdata, tidak bergabung dalam wadah ormas agamanya. Jadi tidak ada orang Kristen ditanya, kamu organisasi agamanya apa? Enggak, saya enggak pakai organisasi-organisasi, saya Kristen saja. Itu enggak ada itu, enggak ada. Jadi imma dia Katolik, imma dia Protestan, imma dia Mormon, imma dia Bethel, imma dia Anglikan dan sebagainya. Nah, umat Islam ini justru kebalik. Sebagian terbesar mengatakan, enggak, saya Islam saja. Ngapain pakai organisasi-organisasi? Itu cara berpikir yang sudah sangat lama dan diyakini benar, tapi sebenarnya ini keliru. Coba sekedar perbandingan. Di Indonesia ini ada 200 juta katakanlah begitu umat Islam. Tapi terorganisir sangat lemah. Ya sudah ada sih dibanding dengan negara Islam yang lain, Indonesia lumayan sudah ada organisasi Islam. Coba kalau 200 juta umat Islam ini semuanya telah memilih wadah organisasinya dan serius. Sebutlah misalnya ada 20 organisasi Islam di Indonesia ini. Tapi semua orang Islam sudah memilih di mana letak dia berkiprah. Maka untuk mempertemukan pandangan, pikiran 200 juta umat Islam, itu kan cukup mempertemukan 20 pemimpinnya. Mempertemukan 20 orang itu kan bisa di ruangan seperti ini. Tapi kalau mempertemukan 200 juta orang, hayata, nggak mungkin itu. Oleh karena itu, untuk mencapai apa yang disebut kalimatun sawa itu susah sekali. Dan di Kristen itu, semua orang telah bergabung dalam organisasi agamanya, dan organisasi agama Kristen itu jauh lebih banyak jumlahnya. Di Indonesia yang terdaftar di Departemen Agama itu hampir 300 organisasi Kristen itu. Kita umat Islam paling hanya belasan. Tapi 200 efektif. Sehingga untuk mempertemukan pandangan umat Kristen sedunia, bahkan bukan hanya se-Indonesia, itu cukup bertemu di antara 200 orang itu. Sangat mungkin. Dan itulah yang membuat mereka kokoh. Di negeri ini umat Kristen hanya 10%, malah mungkin kurang. Tapi prestasinya di bidang pendidikan, di bidang sumber daya manusia, kesehatan,
itu rata-rata 30%. Potensinya 10%, tapi mereka mendapatkan prestasi rata-rata 30%. Maka di hampir semua kota kabupaten yang hanya ada berapa ratus orang itu pasti ada gereja yang terbaik, ada sekolah yang terbaik, dan ada rumah sakit yang terbaik. Bahkan ada gerakan ekonomi yang terbaik. Tokoh-tokoh politik, birokrasi, terutama pada zaman Orde Baru dulu, itu kan sangat kokoh sekali mereka. Ya karena semuanya bil jamaah, diusung secara berjamaah. Nah, ini Bapak-bapak, sesungguhnya kita punya ajaran. Kita punya ajaran yang sangat jelas. Tapi kita belum mengamalkannya, baru mempidatokan, menceramahkan, itu sudah. Tapi mengamalkannya belum. Karena untuk mengamalkan kita butuh apa yang disebut dengan organisasi. Sesungguhnya kita bicara masjid itu titik tolak yang sangat bagus untuk membangun apa yang kita sebut dengan jamaah, dengan organisasi. Coba di dalam masjid, kita kan dianjurkan untuk sholat secara berjamaah. Sholat berjamaah itu bukan sholat di dalam ruangan yang sama, semuanya sholat tapi sendiri-sendiri. Itu tidak dapat disebut berjamaah. Meskipun kelihatannya di ruangan yang sama, semuanya sholat, tapi kalau tidak ada imam, satu komando, satu gerak, itu tidak dapat disebut jamaah. Jadi jamaah itu beda dengan syirlimah, dengan kerumunan. Maka ketika kita berjamaah, memulai pertama dari sawu sufufakum. Fa'innatas fatas sufuf min tamamis sholat. Ini budaya seperti ini duduk seperti ini, jelas ini belum mencerminkan tradisi berjamaah. Di komunitas lain, di umat lain itu pasti kursi depan dulu yang dipenuhi. Dan saya kira itulah perintah yang sudah sangat kita hafal. Rapatkan soft dulu, soft depan, baru kemudian soft belakang. Dan tidak ada orang yang keluar duluan dari jamaah sholat sebelum memang selesai acaranya. Itu nilai-nilai kejamaah yang luar biasa. Ini organisasi, itu manajemen sesungguhnya. Wa syukurulillah aska salati wa salami lirrasulillah alhamdulillah. Sahabat pendengar, kini telah beredar resmi Khazanah Habatus Sauda dari Pitutur Luhur Sima Antena Karangpandan Solo yang berkhasiat untuk membantu mengatasi penyakit Anda seperti alergi, asma, TBC, rematik, kanker, diabetes, hipertensi, migrain, vertigo, dan lain-lain. Herbal ini juga dapat digunakan untuk menguatkan sistem imun dan kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan hormon, menetralkan racun dalam tubuh, mengatasi gangguan tidur dan stres, memperbaiki saluran pencernaan, melancarkan air susu ibu, tambahan nutrisi pada ibu hamil, tambahan nutrisi pada orang lanjut usia. Produk ini hanya bisa Anda dapatkan di Pitutur Luhur Sima Antena dengan alamat Dusun Kembang RT 1 RW 4 Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Solo, atau hubungi 0271 794 7140 0271 794 7140 HP 087 836 217.000. Sekali lagi 087 836 217.000. Bagi Anda yang ingin menjadi agen kami, Anda bisa menghubungi kami atau datang langsung ke tempat kerja kami. Khazanah Habatus Sauda, peredaran darah lancar, stamina bugar. Jadi kita bisa melihat potret diri kita sesungguhnya di sini ini. Itu pun sudah disuruh-suruh itu
oleh Pak Manan tadi itu. Soft depan dipenuhi dulu. Tapi udahlah. Afallahu amma salaf. Mulai besok dan seterusnya kita harus menerapkan nilai-nilai kejamaahan, prinsip-prinsip kejamaahan dalam segala aspek kehidupan. Berorganisasi itu memang sesungguhnya berjamaah. Karena jamaah atau berorganisasi itu rukunya yang 4. Ada tujuan bersama, ada aturan main yang dijunjung tinggi bersama, tata tertib, undang-undang atau ADART, ada pemimpin yang diikuti. Dalam jamaah kan iqtida, niatul iqtida. Meskipun imamnya itu bekas murid kita, murid bapak-bapak sendiri. Itu tidak bisa kita mentang-mentang kiainya dulu dia ruku kemudian kita bilang, "Loh, kok kiai enggak ruku?" Wah, itu kan murid saya dulu, nanti aja. Enggak bisa begitu. Imamnya ruku, ya kita ruku. Imamnya i'tidal, kita i'tidal. Bahkan meskipun kita baru membaca separuh Fatihah, bahkan baru membaca bismillah, imam ruku, kita ikut ruku. Itu disiplin jamaah, disiplin organisasi itu sebenarnya di situ itu. Satu gerak. Maka kalau tadi Pak Kimanan mengilustrasikan begitu banyak kegagalan kita dalam berbagai hal, termasuk pilkada itu ya karena kita tidak menjamahkan diri. Orang NU saya kadang-kadang menggambarkan NU itu ibarat masjid besar, ribuan kapasitasnya atau puluhan ribu, dan di dalamnya begitu banyak orang. Tapi ketika imam di mihrab itu mulai takbir, itu jamaahnya itu ternyata sholat sendiri-sendiri. Atau kalau ada jamaah dengan imam-imam lokalnya itu, kan kita kan banyak imam-imam lokal kan. Apa yang dikomandokan di pusat belum tentu diikuti di bawah, tergantung kepada imam di belakang, di bawah sendiri di mana maunya. Jadi ibarat kita ada di masjid yang sama, banyak sekali jamaah orangnya, tapi tidak selalu mengikuti imam yang ada di depan. Kita mendirikan jamaah sendiri-sendiri di bawah beduk, di bawah tiang-tiang itu. Itu potret NU sekarang ini. Coba secara fikih boleh enggak kalau ada imam, kalau ada jamaah sedang dilaksanakan dan imam di mihrab sudah memulai, kita melakukan sholat yang sama tapi dengan keimaman sendiri-sendiri? Itu kan enggak boleh itu. Kita punya fikih jelas tapi kita tidak amalkan. Dikira yang namanya jamaah itu hanya sholat. Seluruh kebaikan itu sesungguhnya disuruh kita untuk berjamaah. Dan berjamaah akan melipat gandakan pahala. Coba misalnya 1.000 rupiah Bapak-bapak, kita munfaridkan, dapat apa itu? Tapi 1.000 rupiah yang kita jamaahkan dengan 100 juta warga NU per kepala 1.000 rupiah, 100 miliar. Karena apa? Karena bil jamaah. Bil jamaah. Jadi yang berjamaah itu bukan hanya orang, tapi juga amal kita. 100 miliar, Masya Allah. Sebulan hanya 1.000, bisa dapat 100 miliar. Itu bisa membangun universitas yang terbaik untuk ukuran NU apalagi. Tapi kita tidak pernah menjamahkan itu. Dan kalau kita meyakini bahwa akan ada sodakoh yang pahalanya bisa sampai 700, bahkan lebih, itu sesungguhnya sedekah yang dijalankan secara berjamaah. Coba kalau 1.000 rupiah kita kasih pengemis lalu dibeli untuk rokok, habis. Tapi 1.000 rupiah kita jamaah dengan 100 juta ribuan yang lain,
kita bisa dapat 100 miliar, lalu dibangun rumah sakit, dibangun sekolahan, itu kan mutaaddinya luar biasa itu. Ta'addinya bukan hanya 2 maf'ul, 3 maf'ul, tapi tak terhitung. Jadi yang namanya sedekah sampai 700 kali lipat, itu adalah sedekah yang dijamaahkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ada dan berjuang melalui organisasi. Jadi berorganisasi itu wajib. Menurut saya wajib, bukan hanya kifayah tapi ain. Ya. Nah, ini yang kita belum bangun secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita besar basisnya, tapi ya kecil kekuatannya karena tidak bil jamaah. Memang hadis ini sudah jadi kedengarannya udah jadi milik orang lain itu. Apa LDI apa itu ya. Sesuai ini hadis Rasul. Dan itu sangat nyata. Nah, berorganisasi itu sesungguhnya adalah berjamaah di dalam amal-amaliyah, terutama amaliyah ubudiyah ijtimaiyah. Bahkan sesungguhnya sholat sebagai ibadah mahdhah pun dianjurkan kita. Sholat tanpa berjamaah itu kan sah. Tapi kenapa dianjurkan? Ya karena dengan berjamaah, berorganisasi itu berlipat ganda. Sedekah sendirian juga sah saja. Boleh-boleh aja sedekah sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ingin membangun umat yang berwibawa, tidak mungkin kalau kita mutafarridin. NO itu masjid besar. Jadi ibarat masjid fisik ya. NO itu sesungguhnya organisasi Islam itu sesungguhnya adalah masjid. Tapi masjid maknawi. Tidak fisik, tidak jasmani. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi masjid maknawi. Kalau masjid fisik paling hanya bisa menampung sebesar-besar masjid kayak Masjid Haram itu 2 juta. Itu pun melewet kemana-mana itu. Yang di dalam masjid ya paling 500.000. Tapi masjid maknawi yang namanya organisasi itu bisa menampung jamaah ratusan juta. Jadi afdoliyahnya luar biasa. Jadi kalau ada hadis man bana masjidan, itu jangan hanya dimaknai masjid fisik. Masjid fisik itu afdoliyahnya terbatas. Tapi masjid maknawi, organisasi, itu afdoliyahnya bisa tak terhingga itu. Umur masjid fisik ya 10-20 tahun sudah harus direnovasi. Tapi masjid organisasi kalau dirawat terus itu bisa berabad-abad itu. Jadi mari kita bangun NO sebagai masjid maknawi itu. Titik tolak kita adalah dari masjid jasmani, masjid fisik. Kita sekarang bicara soal memakmurkan masjid. Masjid apa? Pertama-tama masjid fisik. Masjid, ya masjid. Dan dari masjid fisik itu kita membangun disiplin untuk berjuang dalam masjid maknawi. Mulai dari bagaimana kita taat kepada aturan organisasi. Bagaimana kita mengikuti komando, bagaimana kita merapatkan barisan, bagaimana kita mesti mengisi saf yang terdepan dulu. Bagaimana kita jangan bubar sholat sebelum imam salam. Itu. Sesuatu yang sebenarnya sudah sangat maklum minad din bidarurat, tapi kita alpa. Saya kira saya berhenti sampai sini dulu. Kita bisa lanjutkan kalau masih ada waktu untuk mungkin ada beberapa yang berklarifikasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Terima kasih, Anda baru saja bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahrotul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, Jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Nantikan Pitutur Luhur seri berikutnya.